Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi. Kita akan langsung saja berbincang dengan saham-saham pilihan yang menjadi rekomendasi untuk perdagangan hari ini. Ya Mas Audi, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah infrastruktur Wijaya Karya yang Anda rekomendasikan, kemudian juga Waskita Karya. Properti ini bagaimana peluangnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk properti, kalau kita lihat dari secara fundamental pasti akan mengalami kontraksi dari secara pertumbuhannya. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan sahamnya, ini sebenarnya cukup menarik juga. Salah satu yang cukup menarik itu kemarin adalah dari CTRA atau Ciputra. Oke. Nah, Ciputra ini kemarin sempat mengalami level resisten atau sideways yang cukup panjang, itu di sekitar di 685 dan kemarin dia sudah break dan sekarang sudah bergerak di 700. Jadi saya pikir ini satu langkah awal yang cukup menarik juga untuk saham-saham, salah satunya adalah Ciputra ini. Oke. Jadi boleh diperhatikan sebenarnya. Untuk saat ini lebih baiknya adalah memang jika sudah bergerak di atas level 725 atau sama dengan high tadi ya. Yeah. Sempat menyentuh di 725. Jadi saya pikir 725 ini boleh dibeli di atasnya. Okay. Jadi untuk Ciputra. Dan untuk targetnya adalah terdekatnya jika memang melanjutkan lagi itu adalah menuju level 800. Sampai dengan 800, oke. Ya. Level-level konfirmasi yang harus ditunggu oleh masyarakat investor maupun traders. Tapi kalau kita lihat untuk dari sisi durasi, apakah short term trading saja begitu atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini memang kalau untuk properti dia lebih banyak ke positioning sideways dan ketika sideways pun dia panjang. Jadi saya pikir untuk mencermati pergerakannya yang kecenderungan sideways, saya rasa untuk short term trading dulu aja kalau untuk saham-saham. Oke, itu dia untuk CTRA, tunggu level konfirmasi di 725. Kemudian ya. Selain CTRA di properti ada lagi kah? Atau kita berganti sektor? Sepertinya yang lain masih belum terkonfirmasi sih, hanya kemarin saya lihat Ciputra aja. Oke, Ciputra saja untuk properti. Perbankan hari ini ramai diperdagangkan. Investor asing sudah mulai masuk kembali begitu. Ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri. Akankah itu menjadi bagian yang Anda rekomendasikan sektor perbankan? Karena mungkin tadi ada pengumuman BI 7 days repo rate begitu yang dikabarkan juga akan ditahan. Bagaimana? Ya sebenarnya kalau untuk banking ini pasti saya akan selalu rekomendasikan untuk jangka yang lebih panjang, apalagi ketika awal-awal terjadinya penurunan cukup drastis. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau saya lihat dengan adanya pergerakan ekonomi yang sekarang sudah mulai berjalan, lalu ada data-data makro kita juga sudah mulai positif, dan ini perbankan ini pasti akan menjadi motor penggeraknya. Karena distribusi terkait seperti pengkreditan, lalu bantuan-bantuan itu pasti melalui dari perbankan. Jadi kalau kita lihat geliat dari perbankan ini sudah mulai ada pertumbuhan, artinya pergerakan ekonomi kita juga sudah mulai ada pertumbuhan seperti itu. Jadi lebih ke respon terhadap data-data, dan walaupun ya tadi BRI, BNI itu mengeluarkan laporan keuangan mereka terkontraksi, tapi harga sahamnya naik. Jadi saya pikir ini lebih para investor itu mencermati ke depannya. Jadi karena kalau dibilang kontraksi itu sudah pasti, karena terkait pandemi kemarin juga itu pasti sangat berdampak sekali. Tapi yang kita fokuskan adalah, atau investor fokuskan adalah lebih ke depannya bagaimana seperti berarti ada optimisme ya dari masyarakat investor untuk melihat masa depan ekonomi Indonesia ke depan, khususnya di sektor perbankan begitu. Karena kita lihat Bank BRI saja sudah naik di atas 2%, kemudian ada Bank Mandiri di atas 1%, kemudian Bank BCA juga masuk dalam pergerakan yang diburu oleh investor asing di sepanjang perdagangan hari ini, Mas Audi. Ya, jadi saya pikir investor asing juga kurang lebih pasti sama akan melihat stabilitas ekonomi kita juga. Lalu mereka juga lebih kalau mereka hanya melihat laporan keuangan aja secara year on year yang dikeluarkan hari ini ya. Jadi saya pikir mereka pasti akan lakukan aksi selling. Jadi saya pikir di sini ya sudah mulai ada tumbuh rasa optimisme baik dari investor domestik maupun asing dengan adanya data-data seperti kemarin neraca perdagangan kita sudah mulai surplus lagi 3 bulan berturut-turut. Jadi saya 3 bulan berturut-turut. Jadi saya pikir di sini adalah momentum yang cukup menarik gitu, yang cukup baik juga. Baik, itu dia untuk sektor perbankan bisa menjadi pilihan investasi tapi lebih kepada untuk jangka menengah panjang. Ya, kalau saya lebih merekomendasikan untuk jangka menengah panjang. Cukup telat untuk kita masuk mengambil posisi beli atau boleh saja kita hajar kanan dengan current price? Kalau misalnya kita positioning menggunakan weekly atau time frame yang lebih panjang, sebenarnya ini justru BRI ini baru hari kedua sudah mulai naik setelah dia sideways. Minggu kedua setelah dia sideways. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun ada correction, ya seperti tadi, ini hanya technical correction aja seperti di ESG, seperti itu. Jadi
Baik, untuk baik. jangka yang lebih panjang, ini saya masih boleh untuk merekomendasikan untuk mulai masuk di perbankan. Oke. Beberapa waktu lalu kan sektor komoditas mengalami penguatan seperti harga emas, kemudian harga minyak mentah dunia. Tapi sekarang kok sudah mulai ditinggalkan begitu? Ada apa dengan komoditas? Ya sebenarnya yang membuat harga komoditas seperti emas lalu harga yang lain-lain itu adalah lebih ke ketidakpastiannya global. Dan tapi kita lihat data-data seperti di US lalu di Asia, di China bahkan ya, di China itu sudah mulai ada recovery. Jadi saya pikir dengan adanya mulai aktivitas ekonomi, jadi saham-saham atau emas ini sudah mulai justru malah beralih. Karena kenaikannya pun untuk emas sudah cukup tinggi ya, sudah tembus kenaikan yang cukup. Ya, sempat menyentuh level 2000, tapi sekarang posisinya turun lagi. Dia. Jadi saya pikir untuk saat ini adalah kenapa banyak beralih dari emas ini adalah sebenarnya melihat data-data atau keadaan ekonomi yang sudah mulai membaik dan ekuitas ini adalah salah satu menjadi yang cukup menarik juga untuk investasi. Seperti itu. Itu dia. Apakah bisa menjadi pilihan investasi atau sebaiknya kita tinggalkan dulu nih? Kita mungkin mengambil posisi beberapa sektor yang sudah mulai menggeliat kembali tadi yang seperti Anda bilang, ada infrastruktur, kemudian properti. Tapi kalau untuk positioning untuk investasi, saya pikir saham-saham safe haven ini atau seperti emas ini sebenarnya tidak perlu dijual semua. Artinya memang kita tetap harus ada safe haven-nya gitu, karena sampai vaksinnya belum ditemukan sebenarnya masih cukup membayangi gitu. Betul. Berarti masih bisa menjadi pilihan atau paling tidak bagian dari portofolionya investor ya. Baik, itu dia. Mas Udi, terima kasih banyak nih. Mohon maaf waktu terbatas begitu. Terima kasih juga atas analisisnya. Ini sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders untuk perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Udi, dan stay healthy. Baik, pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Market Opening.